Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to our 9th episode of Global Horizons podcast, held by the International Office and Partnership of UIN Cyber Syahriyati Cirebon everyone. This morning, or this afternoon, or this evening, wherever you are everyone, kita kedatangan tamu yang super spesial, Ibu Nunung Nurilela. Oke, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat datang di studio baru kami. Selamat datang di UIN Cyber Syahriyati Cirebon, Ibu. Selamat. Thank you for coming. Saya ditemenin Revalo Panther, koordinator untuk bidang pengembangan komunitas dan industri, kawan-kawan semua. Baik, Bu Nunung ini adalah BIC Rumah Kreatif BUMN, atau sekarang namanya Rumah BUMN. Betul. Kebetulan kan ada di Cirebon. Rumah BUMN. Rumah BUMN Cirebon. Ibu bisa cerita sedikit peran Ibu seperti apa dan Rumah BUMN ini apa sih gitu? Kita penasaran banget nih. Udah nunggu Ibu lama banget sebenarnya. Oh. Saya jadi malu nih. Gimana Bu? Mau cerita dulu. Saya memang berkecimpung di Rumah BUMN sebagai PIC-nya, karena saya mengelola teman-teman UKM, membantu teman-teman untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk perkembangan usaha. Okay. Kebetulan di Rumah BUMN ini latar belakang per tahun 2016 itu Bu Rini menetapkan supaya setiap BUMN itu memiliki UKM membina UKM. Makanya keluarlah Rumah Kreatif BUMN. Pada saat itu untuk Kota Cirebon itu ada diresmikannya Rumah BUMN ini bulan Oktober 2017 dan penandatanganannya hanya di Jakarta. Di Bali. Itu tuh Januari, tapi peresmian di kitanya tanggal 8, mulai aktifnya tuh bulan Oktober. Seperti itu. Nah, awal mulanya Rumah Kreatif BUMN ini diikuti sama 25 UKM. 25 UKM. Pada awal pendirian itu masih sangat sedikit. Saya masuk di bulan Oktober, itu jadi berkembang. Mungkin sekarang sudah sekitar 900. Kurang lebih 960 apa 980-an. Hampir 1.000 ya. Nah, untuk perkembangan UMKM sendiri di Kota Cirebon atau Cirebon Raya itu gimana selama Ibu dari PIC? Basic dasarnya memang saya dari 2011 itu di P3 UKMBI yang sudah menampung teman-teman UKM. Kita sudah ada. Dan dari situ terkait dengan perkembangan UKM memang sangat membutuhkan untuk bimbingan. Saya masukkan ke Rumah BUMN, dan di situ dengan Rumah BUMN ini membantu memfasilitasi teman-teman, baik dari perizinan, pendidikan, terus yang keuangan. Kita hanya memfasilitasi, tapi kalau untuk membantuan keuangan itu, karena Rumah BUMN kan nggak boleh untuk mengeluarkan uang untuk di pihak PLN, yang berkewajiban itu hanya pihak-pihak lembaga keuangan. Jadi kita memang sinergi dengan lembaga keuangan. Berarti Ibu ini bukan hanya fasilitator ya, selalu tapi promotor ya. Iya, betul. Untuk pengembangan bisnis digital juga betul. Digitalisasi nggak masuk proyeksi Ibu ya. Betul, sama. Oke, gimana Ibu bisa menceritakan misalnya UMKM ini kan tumbuh dari rumah. Ya mungkin orang-orangnya juga belum digital literate. Bagaimana Ibu mengembangkan itu semua dari awal sampai mereka tuh benar-benar jadi tuh, gambaran besarnya gimana Bu? Harus sekolah berapa lama? Tadi ini Bu bahas juga. Seperti apa? Awal mulanya teman-teman itu ke Rumah BUMN tuh hanya keluh kesah. Oh gitu. Ya, mereka lebih senang curcol ke kami daripada ke yang lain. Jadi mereka untuk gimana cara perkembangan dari masalah itu kita angkat. Nah, kita buatlah sebuah inkubator. Di situ inkubator itu saya mencoba mencari mentor yang kebetulan mentornya juga entrepreneur, dan itu juga teman saya dari Bandung. Itu mengajar kita untuk dibentuklah suatu INBIS. Inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu di kami itu diajarkan mulai dari literasi keuangannya, terus BMC-nya, terus nanti juga ada
personal brandingnya, berikut nanti ke untuk promosi perusahaannya Si perusahaan. seperti itu. Jadi mereka memang untuk dikuatkan di perusahaan tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk UKM ini bisa bertahan? Itu harus ada literasi keuangannya, harus kuat, harus personal brandingnya harus kuat seperti itu. Berarti dari berapa 980 ya? Iya. Berapa nih Bu yang menurut Ibu tuh berapa persen UMKM yang dan di kategori apa dia paling settle, paling kuat, dan berapa yang misalnya yang paling masih growing atau dia memang baru memulai dan nggak berkembang, itu indikatornya apa aja Bu ngelihat itu semua 980 kan banyak banget. Dari 980-an itu yang aktif itu paling sekitar 400 aktif. 400 aktif, hampir setengahnya. Cuman karena kan mereka banyak maksudnya banyak kesibukan atau apa, tapi mereka tetap ada di grup kami. Kita buatkan di grup rumah BUMN itu ada grupnya. Jadi grup BUMN 1, BUMN 2, di situ masing-masing kita selalu ada support untuk terkait sama promosi atau apa ya, ataupun info pendidikan. Nah, dari situ mereka itu akan ada itu, saya pengen naik nih usahanya seperti apa. Saya buatlah promosi inkubasi. Inkubasi itu, dengan inkubasi mereka akan masuk. Kita melalui seleksi terus, dan setelah seleksi kita melakukan pelatihan pendidikan itu selama 1 tahun. 1 tahun full Bu? 1 tahun full. Itu free? Free. Okay. Free. Mereka mendapatkan fasilitas free semua. Kita juga tidak menelatarkan mereka. Ya mulai dari makanan kita siapkan, semua fasilitas kita siapkan semua. Di situ juga kita ngasih mentor. Mereka belajar terus secara bertahap. Tahap pertama itu semester pertama itu mereka tuh belajarnya biasa. Palingnya kayak tadi untuk keuangan. Terus personal branding mereka, memperkuat personal branding. Nah, nanti tahap keduanya itu ada BMC, nanti ada balance scorecard sampai rumahnya, sampai SOP-nya, sampai dia bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Iya. Macam pun dibantu. Betul. Sampai di situ ya. Nanti setelah selesai dari MBC itu, kita adakan wisuda. Ada penilaian. Nah, itu dari Saya mau daftar dicontoh. Jadi memang kita mengadakan penilaian. Penilaian itu juga secara mereka sendiri. Maksudnya begini, dengan kemampuan mereka, dengan nilai yang sama seperti kita kuliah tadi, ada yang lulus, ada yang tidak. Oh gitu, saya pikir lulus semua, enggak ternyata ya? Tidak. Menarik, baru tahu nih saya. Iya. Karena kalau misalnya diluluskan semua, jadi kayak nggak ada. Jadi tidak ada yang besar gitu. Walaupun memang itu datang dari kebutuhan mereka untuk berkembang tadi kan ya. Baik. Nah itu tadi, yang mereka gimana Dari mereka bisa kesadaran sendiri untuk berkembang, mereka akan berusaha untuk saya harus terus sampai lulus. Nanti kata coachingnya memang personal growth Bu ya? Iya, Ketika betul. mereka mau I want to be an entrepreneur, dan mereka ikut seleksi dan lulus, mereka harus memastikan diri memang harus lulus dengan standar Bu ya. Betul. Ini menarik sekali ya. Tapi benar loh, artinya dengan mereka datang dan bergabung dengan rumah BUMN sendiri, atas kesadaran juga ada kebutuhan mereka tadi ya. Betul. Ada masalah, kemudian juga mungkin pengen kumpul bareng pengusaha yang lain gitu ya. Bisa mereka jadi kan yang tadi Pak Irfan bilang, Pak Rivaldo bilang, saya bisa untuk tahap pemasaran. Di sini teman UKM nggak bisa. Mereka saling sinergi. Nanti yuk kayak gini nih, nanti yang lain bisa ini, bisa. Jadi makanya kenapa kita untuk rumah BUMN ini sebagai tempat naungan teman-teman UKM. Mereka untuk saling berdiskusi, saling apa. Mungkin hanya promosi dikit, hanya di rumah kami saja yang bisa mereka untuk tempat berdiskusi, bercurcol kata Bapak seperti itu. Jadi kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa, kita coba untuk membantu fasilitasi mereka, kita juga bantu berpikir untuk bantu jalan keluar mereka. Berarti saya senang sekali dengan kata rumah. Iya, Kan? benar, Menaungi orang bisa berbagi perasaan, gagasan ide, dan rumah kolaborasi lebih tepatnya Bu. Iya, betul. Nah tadi menarik Bu, di awal Ibu bilang bahwa mereka datang tuh dengan masalah kan. Berarti mereka kan datang ke rumah BUMN ini dengan sebuah kesadaran I want to solve the problem, atau I want someone to help me solve the problem gitu ya. Dari sekian banyak problems, karena itu udah jadi data kan Bu ya,
boleh cerita nggak Bu sedikit misalnya untuk UMKM yang mungkin baru belajar, ingin tumbuh, masalahnya tuh rata-rata apa Bu? Kalau UKM biasanya pemasaran. Pemasaran ya? Pemasaran. Mau besar maupun kecil, semua pemasaran. Nah, Itu trouble. kriteria besar kecil tuh apa Bu? Dari segi dana, modal atau Omset, Dari profit. omset ya? omset ya mereka ini dan karyawan. Oh, Kalau mereka sudah punya karyawan, menambah karyawan, dia udah punya omset tinggi, berarti itu udah udah. seperti itu. Dan kita bisa lihat selain dari itu juga mereka harus sudah punya di online-nya. Oke. Dan satu lagi untuk kami, kalau mereka sudah punya hutang berarti mereka siap berkembang. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Harus punya utang dulu gitu ya. Oke. Tapi utangnya bukan untuk jalan-jalan, Belum Pak. jalan-jalan ya. Untuk pengembangan usaha. Saya. Nah, ini ceritanya dengan UIN SSC tuh gimana, Mas Revaldo? Ya, jadi Pertama kali ketemu Bu Nunung segala macam gitu. udah lama sebenarnya kita. Iya betul, udah lama. Ada di sebelumnya saya di institusi sebelumnya. Oke. Pernah ngontak ke Bu Nunung karena tertarik juga. Jadi ada rumah kreatif dulu ya. Iya dulu masih Iya. kreatif. Menaungin banyak UMKM, UMKM. itu berkembang bersama-sama. Tadi ya ada yang curcol, ada yang segala macam. Iya. Jadi itu benar-benar saya waktu itu mau meliputi Bu ya. Iya betul. UMKM tersebut gitu. Dan memang dari banyak UMKM tersebut tuh merasa terbantu sekali gitu ya. Apalagi sampai dibantu ikut bazar Iya. Oke. lokal, nasional gitu, bahkan Iya. sampai ada yang sudah bisa ke ekspor ya. Ekspor segala macam. Jadi memang dari pertemuan itu juga menarik sekali nih ya, untuk ditarik ke UNSSC. Artinya Baik. kita juga mungkin bisa banyak belajar gitu ya dari Roma BUMN ini untuk pengembangan dari sisi UMKM tersebut gitu ya. Baik. Karena di salah satu fakultas kita pun sekarang sudah dibentuk yang namanya Pinbook ya. Beda dikit antara inkubator bisnis. Kalau Pinbook kan pusat inkubator bisnis usaha kecil gitu. Sebenarnya Sama. konsepnya sama saja gitu ya. Jadi artinya memang dengan adanya kita podcast hari ini, judulnya kita kan podcastnya kolaboratif entrepreneurship Betul, ya. betul. Jadi gimana sih caranya kita kampus nih ya sebagai institusi akademik gitu ya bekerjasama dengan perusahaan dan Iya. kali ini kan BUMN ya dengan para UMKM juga gitu ya. Artinya kan memang kalau semuanya bisa saling sinergi itu akhirnya kan bisa berkembang bersama gitu. Betul. Untuk lingkungan bisnis yang lebih bagus lagi. Iya. Kebetulan kami kan sedang rebranding sebagai sebuah kampus baru, Bu. Jadi kami baru terlahir kembali baru sebulan yang lalu kali ya. Punya Perpres Win Cyber Syahrul Cirebon. Tadi di backstage kita mengobrolkan dengan Ibu juga bahwa salah satu gap terbesar kami itu adalah koneksi dengan industri, Bu ya. Betul. Kalau di China itu satu kampus itu harus yang baru 40 lahir ya? harus udah punya 40 koneksi Perusahaan yang kemitraan. dengan itu, makanya kami juga udah MOU dengan China ya untuk penguatan industri dan juga insya Allah dengan Jerman. Nah, menurut Ibu nih dengan adanya UNSCC ini kira-kira apa aja nih Bu yang bisa kita kolaborasikan? Karena seperti yang di obrolan backstage, pertanyaan yang dari asesor yang selalu ditanya itu satu susah ya. Berapa orang dosen, mahasiswa yang sudah lulus kuliah kerja di luar negeri dan yang jadi entrepreneur. Nah, yang kedua ini nih kalau kita mikirin oke lah anak IELTS, TOEFL, kamu S2 ya ke Jerman, kamu S2 ya ke Inggris bisa. Tapi entrepreneur, kami tuh belum punya data yang lengkap dan konsepnya juga belum. Apalagi misalnya kurikulum kami juga harus di redesign agar ngeling dengan programnya misalnya UMKM atau apa gitu. Kira-kira gimana Bu? Apa yang bisa di highlight oleh Ibu terkait ini? Kalau kami sebenarnya saya hanya untuk atas nama ya. Atas nama UKF tuh kalau misalnya teman-teman ini sekarang lebih bangga, bukan lebih bangga juga sih, lebih senang dengan ekspor. Ekspor. Ya. Tapi dia sendiri dengan kemampuan ekspor sendiri tidak bisa. Gitu. Gimana produk mereka itu bisa dikenal? Iya. Dengan digitalisasi mereka yang sangat sederhana. Gitu. Itu yang mungkin bisa kita bantu untuk dikolaborasikan. Baik, Bu, baik. Karena kan mungkin bisa dilihat dengan produk teman-teman yang bukan yang baru, baru itu UKM produknya sangat nggak menarik. Gitu. Jadi untuk tata bahasanya, untuk bahasa mungkin mereka mengasih nama brand itu juga ada. Terus juga untuk masih banyak lah untuk yang harus kita perhatikan. Mungkin di situ kita bisa. Teman-teman bisa di sini dengan gimana cara kita bisa masuk ke
tingkat di luar, terus kita juga bisa untuk mengelola ilmu itu bisa di-share-kan ke teman-teman UKM. Walaupun mungkin tidak semua kita bisa nangkap, Betul. tapi hanya sebagian kecil atau globalnya saja, Iya. supaya teman-teman itu agak mengerti. Oh, ini tahapnya seperti ini. Oh, kita untuk berkembang ini seperti ini. Oh, saya menuju ke sana tuh harusnya dengan jalannya seperti ini. Mungkin itu harus ada silabus atau Betul. ini. Berarti mau nggak mau si silabus kurikulum kita juga harus ada. menegaskan bahwa aspek-aspek yang Bu bilang tadi itu ya. Karena Mas Revaldo ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, proyeksi misalnya untuk mahasiswa jadi entrepreneur tuh kayak gimana sebenarnya di Jadi sebenarnya ada hal yang menarik ya, maksudnya dibandingkan zaman saya dulu kuliah gitu ya, ketika mahasiswa ditanya sama dosennya, ada nggak yang mau menjadi pengusaha? Itu paling satu aja udah syukur gitu ya. Iya. Itu mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sebenarnya trennya sekarang, terutama teman-teman Gen Z ini memang suka gitu ya untuk hal-hal yang out of the box, kemudian hal-hal yang tidak nggak comfort gitu ya, seperti jadi PNS segala macam. Jadi opsi untuk menjadi pengusaha itu menjadi salah satu opsi pilihan dari generasi sekarang. Jadi memang yang perlu dikuatkan adalah dari sisi kurikulum dan juga dosen-dosennya sendiri gitu ya. Apakah dosen-dosennya memang siap punya mindset ke depan gitu untuk menciptakan mahasiswa ini bukan sebagai pekerja saja tapi sebagai pengusaha. Karena kalau dari sisi demand-nya sendiri mahasiswa ini sudah banyak kok yang bisnis sendiri gitu, kecil-kecilan gitu ya. Karena saya sendiri memegang mata kuliah kewirausahaan Bu ya. Jadi ketika saya running project untuk setiap mahasiswa itu punya bisnis, itu sebagian besar hampir setengahnya itu sudah pernah melakukan bisnis gitu ya. Jadi memang tinggal mengembangkan dari produk yang mereka sudah miliki gitu. Jadi memang ya harus kitanya siap juga gitu ya dari sisi SDM para dosen dan juga kurikulumnya gitu. Untuk mendukung para mahasiswa ini. Karena kebutuhannya sudah ada ya. Betul. Dan juga ya saya lihat kalau profil jurusan ibu rata-rata di banyak kampus, misalnya kami di jurusan pendidikan bahasa Inggris, profil satunya biasanya jadi guru atau dosen, profil keduanya itu misalnya asisten peneliti, yang ketiganya tuh profilnya itu misalnya digital ELT material development, tapi tidak pernah menyebutkan misalnya jadi academic entrepreneur misalnya. Karena di Malaysia itu di kampus-kampus yang besarnya juga ternyata profil utamanya itu satu dan dua itu ya academic entrepreneur gitu. Nah, untuk jadi entrepreneur berarti tadi Ibu bilang kan berarti kan kemampuan public speaking harus kuat, kemampuan writing juga harus kuat, kemampuan analytical juga harus bagus, kemampuan research harus bagus kan ya. Nah, inkubasi bisnis di rumah BUMN ini seperti apa Bu, memberi pelatihan yang sampai personal branding, personal growth segala macam, seperti apa Bu, bisa di-share sedikit? Ya itu kita kan ada kelas itu, kelas itu yang memang bertahap. Dan itu sesuai dengan materinya dan itu tidak bisa kita ulang. Itu yang memang kita sudah punya silabusnya. Materinya nggak bisa diulang. Tapi kita bisa maju terus. Nanti pada saat ujian kita baru review. Jadi sama kayak ujian kayak mahasiswa. Kayak kuliah. Benar-benar kuliah. Lebih keras daripada Iya. Lebih ganas dari kuliah. Kalau kuliah mahasiswa bisa nggak berangkat aman gitu ya, bisa nyontek. Kalau ini nggak. Enggak, karena mereka memang. Dan mentornya pun mau bilang orang-orang yang terpilih aja, bukan random. Bukan, dokter. Yang hampir mau menjelang profesor. Gitu ya. Iya, jadi makanya kita mencoba untuk seperti itu. Jadi biar nanti kita bisa kelihatan. Karena motif kita sekarang UKM naik kelas. Naik kelas. Kita tidak tahu UKM naik kelas seperti apa kalau kita tidak punya tahapan seperti ini. Makanya dengan inkubator bisnis kita bisa lihat, oh ini sudah naik kelas, oh ini sudah naik kelas gitu, seperti itu. Berarti inkubator bisnisnya Ibu yang di kreatif rumah BUMN ini bisa jadi benchmark baru dong buat kampus ya. Insya Allah mudah-mudahan boleh. Berarti rumah BUMN Indonesia itu ada berapa sih Bu sebenarnya? Hanya satu dan buka cabang? Banyak sekali. Cuma untuk setiap kota ada. Untuk Jawa Barat, kebetulan Jawa Barat yang megangnya untuk di PLN itu hanya Cirebon. Tapi kalau di Bandungnya sendiri ada BRI, semua perusahaan-perusahaan BUMN ada. Tadi berarti yang di Cirebon ini kan Cirebon sebenarnya kecil sekali. Iya. Nah, apakah yang mengikuti rumah BUMN ini hanya di kota Cirebon saja atau dari wilayah luar? Tidak. Kita Cirebon Gimana Raya. Dari sisi komposisi anggota dari rumah BUMN itu? Kita itu ada dari Cirebon Raya, jadi ada di Indramayu, Majalengka. Gitu. Mereka sekarang tadinya mungkin saya ngajak, tapi mungkin dengan
benefit yang mereka dapat dari rumah BUMN, mereka akhirnya mungkin dari mulut ke mulut. Itu mereka ini loh enak mau rumah BUMN sini, jadi mereka ajak, makanya itu jadi bisa kita lebih banyak. Seperti itu. Berarti sekarang dengan 980 hampir 1000 gitu ya. Kesibukan itu jadi seperti apa nih hariannya? Mengatur ritme, misalnya meeting, ya kan, konsultasi, program tuh kayak gimana? Saya penasaran aja sih. Makanya sebelum mulai, sebenarnya masih mepet kan? Sibuk banget pasti ini. Saya mau bingung mau ngomong. Ya sebenarnya itu kebalikan lagi, kita mengutamakan teman-teman dulu. Jadi memang kita punya schedule. Yang memang sudah tidak bisa kalau yang sudah kayak kita ada sekunder, primer seperti itu. Kalau yang memang harus dilaksanakan hari ini, laksanakan hari ini. Tapi kalau misalnya masih bisa dinego seperti itu. Tapi diutamakan tetap di UMKM. Jadi saya sebagai fasilitator kelas, misalnya ada inkubator, misalnya kita kelas lagi berjalan, mungkin ada untuk tamu dari manapun, kita masih bisa siap terima. Ataupun ada teman-teman yang butuh untuk membantu untuk pembuatan NIB, kami bisa bantu. Kami di rumah BUMN ada 2, ya admin sama fasilitator. Kebetulan saya sama Mbak Eka, dan sekarang alhamdulillah ada anak-anak magang. Nah, kemarin juga ada dari IAIN juga magang gitu, jadi kita bisa bantu. Saya bantu juga teman-teman untuk yang magang itu gimana caranya untuk membuat NIB, tapi tidak boleh lepas dari pantauan saya karena terkait sama dengan KBLI-nya. Penentuan KBLI itu menentukan satu perusahaan itu UKM itu ini nanti masuk ke besar atau kecil. Itu yang bahaya. Terkait nanti mereka juga untuk akses untuk fasilitas gratis dari pemerintah agak kesulitan kalau mereka sudah termasuk ke UKM yang mandiri. Seperti itu. Nah, Ibu boleh cerita sedikit untuk daftar ke program inkubasi bisnis itu seperti apa, syarat-syaratnya, dan mungkin ada program-program tambahan lain, Bu, dan dibukanya kapan, segala macam. Untuk inkubator syaratnya itu 1, jadi udah anggota rumah BUMN. Jadi harus udah jadi anggota rumah BUMN, terus dia juga sudah mempunyai pegawai, minimal 2. Karena apa? Pada saat dia sekolah, pada saat dia mengikuti kelas di kami, mereka full. Jadi mereka tidak berusaha, tidak ada usahanya nggak jalan gitu. Jadi pada saat itu, pada mereka kelas berarti produksinya berhenti dong, gitu kan? Itu kita nggak mau. Gitu. Jadi makanya kenapa minimal ada 2. Jadi pada saat dia, walaupun 2 minggu sekali, tapi mereka minimal 1 hari itu juga nggak mati usaha seperti itu. Jadi berproduksi tidak. Jadi kalau dengan ada 2 atau 3 dia aman. Terusnya omset juga tidak menentukan sebenarnya omset, tapi mereka ada itikat baik untuk maju ya. Dan mereka berusaha keras untuk maju, mengembangkan usahanya. Itu aja sih. Tidak ada batas umur? Umur untuk yang inkubator itu sampai 50. Berarti batas maksimum ya? Batas maksimum ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa punya usaha bisa juga dong? Bisa. Kalau kemungkinan dari Inkbis itu kita akan ada di digital. Karena inkubator itu cuma 1 tahun. Nanti 1 tahun ke depannya kita akan di digital. Mereka akan disertakan digital. Nah, rencana ke depannya ini kita lagi mencoba untuk ada UMKM milenial. Nah, ini kita lagi coba untuk lagi menyusun. Mudah-mudahan segera terlaksana. Karena itu biasanya yang mengikuti jiwa-jiwa muda. Karena dalam kurikulum nanti di inkubator itu lebih fokus ke digital dan sistemnya sistem digital yang sesuai yang kita era digit itu lah. Kita menyesuaikan bagaimana caranya pemasaran segala semuanya. Memang kita harus cepat bermitra. Tapi yang di Inkbis itu memang tidak semuanya orang-orang yang mahir digit. Jadi makanya kita mencoba tapi mereka pengen maju usahanya. Karena itu tadi batasannya sampai 50. Kita harus memahami 50 teman-teman batasnya segimana gitu. Tapi makanya kalau pas dari untuk UKM milenial itu dari 21 sampai ke 35.
Itu sedang digodok Bu. Iya. Berarti sekarang sedang running deh program inkubasi bisnis itu udah Running 2 tahun. Wow, Sudah 2 tahun. tahu sekarang udah semester 2 atau sedang Sekarang tuh udah batch 5. udah bisnis Berarti udah tahapan batch 5. Jadi mereka sudah jalan batch 5. yang lulus berarti udah Yang lulus udah 3. udah 3. Udah 3. 3 batch. Tinggal 3 batch. Nah, gimana tuh Bu hasil program tersebut gitu ya dari sisi perkembangan UMKM yang mengikuti program Omset. tersebut? Kelihatan dari mana omsetnya? Omset. Dari omset. Omset dengan teknik dia juga bisa untuk berentrepreneur. Oke. Sebagai entrepreneurnya dia sudah mulai bisa. Ya, Seperti itu. jadi kelihatan parameter yang paling kelihatan dari angkanya Bu ya. Iya, betul. Boleh nyebut angka nggak Bu? Kalau ada batas nggak sih omset yang besar UMKM itu segimana gitu? Kalau untuk MKM itu kan ada data batasan dari pemerintah. Pemerintah. Pemerintah itu kan 5 ya. Dan 5 ya. 5M ya. Nanti kalau kesalahan udah UKM. Oke. Karena di omset kami juga ada yang sudah lebih itu. Oh, berarti namanya bukan UMKM lagi kalau Bukan. Tapi tetap kami mereka tapi tetap pasti mau minum. Oke. Oke, itu menarik ya. Ini kami ini ngobrol sama tim international officers itu Bu, sepulang kami dari Malaysia bulan Maret gitu. Ya, kami dipertemukan dengan salah satu petinggi di Malaysia. Lah, coba nanti kamu tuh bikin acara conference di Malaysia, tapi juga dimasukin juga para UMKM kalau bisa. Makanya kita tuh ngobrol sama Ibu dan beberapa kawan. Mungkin nggak sih Bu, bisa UMKM kita naik kelas ini go international tuh ke level ASEAN gitu. Wajib. Wajib ya? Wajib. Gimana Bu? Apakah misalnya kategorisasi UMKM ini apa? Hanya clothing atau makanan atau apa yang bisa kira-kira diterbangkan ke level ASEAN? Karena memang itu jadi rencana serius kami sih Bu untuk Fashion, makanan bisa duduknya. bisa. Dan mereka berarti harus Keren. memiliki literasi kuat tentang regulasi internasional gitu ya? Betul. Jadi selama ini yang Ibu bantu untuk go international tuh di bisnis apa aja nih Bu dari di kita? Ini kita lagi mencoba. Karena kan memang target kita itu go internasional untuk sekarang. Iya. Kalau kemarin go digital kita udah siap lagi dijalankan, terus kita untuk modern udah semua, untuk naik kelas sudah siap. Nah, untuk naik kelas yang kedua, tahap ketiganya itu ketiga ini kita harus go internasional, gitu. Makanya kita lagi mencoba untuk mentor-mentor yang sekiranya bisa untuk membantu teman-teman, gitu. Saya untuk mungkin tanggal 31 besok saya mencoba untuk ada metode terkait sama untuk ekspor. Yang di mana ekspor itu tidak terlalu sulit untuk mereka. Jadi mereka nanti ada kerjasama dengan apa sih namanya dari dinas imigrasi yang terkait. Jadi mereka ada ini loh agennya bisa seperti ini dan orang sudah. Jadi kita mencoba untuk ke sana. Jadi mereka agak tidak terlalu sulit untuk harus mempersiapkan alat-alat administrasi apanya yang harus disiapkan. Berarti Ibu tuh sebenarnya prioritas utamanya satu digitalisasi, duanya internasionalisasi juga ya. Sekarang lagi. Berarti mirip kampus kita ya. Kalau kemarin enggak. Kalau kemarin sih masih digital ya, tapi sekarang udah 2024. Ini seandainya Bu, Cirebon dan mobil khusus kampus kami jadi hub untuk UMKM, karena kami pengen banget Bu benar mengadakan yang namanya International Business Summit. Mungkin nggak Bu kira-kira di masa depan? Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah. Karena kami sempat ngobrol dengan kolega di Filipina, Cirebon aja jadi hub buat bantu kami misalnya halal research untuk halal food. Mereka juga butuh banget ternyata Filipina. Dan saya bilang, ya oke, WNSC siap jadi hub untuk apa namanya halal food, halal research untuk ke ASEAN. Baik Ibu, mungkin pertanyaan terakhir saya nih, pesan Ibu nih kepada mahasiswa-mahasiswi agar mereka mau jadi entrepreneur di masa depan nih. Apa yang harus disiapkan? Lalu gambaran yang mudahnya seperti apa atau yang susahnya seperti apa? Mangga Ibu silakan. Untuk teman-teman mahasiswa yang untuk jadi, jangan pernah takut untuk jadi UMKM. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa minder. Jangan, karena dengan UMKM malahan lebih baik daripada sebagai seorang pegawai. Seperti itu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Entrepreneur. Selalu. Tapi nggak akan berpikir kita Nggak berpikir.
Berarti kamu jadi dosen bener. Saya juga sebenarnya. Nggak sih, tapi kan berarti untuk era sekarang ya dosen pun kan harus memiliki mindset entrepreneurship juga ya. Jadi bahkan ya memang sekarang PNS pun didorong juga untuk berwirausaha juga gitu. Jadi memang kita sudah tidak bisa menghindari lagi untuk turut menjadi pengusaha juga seperti itu ya. Saya juga sama sekarang. Sama Wi. Walaupun sebagai PIC rumah BUMN, saya juga sebagai pengusaha. Mantap. Oh, dicontoh nih. Ya, jadi masalahnya jangan saya memberikan arahan sama teman-teman, tapi saya sendiri tidak bisa. Tapi Baik, saya mencoba untuk seperti itu. Oke lah. Nanti kami harus belajar khusus ke Iman ya nanti. Aduh. Semoga kami bisa berkunjung Bu ya, karena saya belum Yep. pernah berkunjung. Kalau sama Emma udah. So everyone, that's the closing remarks from our speaker, ada Ibu Nunung Nur Laila. Kita ngobrolin banyak hal tentang UMKM, tentang digitalisasi, juga tentang internasionalisasi. Semoga menginspirasi. So everyone, thank you for watching us. Ibu Nunung, terima kasih. Allah, terima kasih. Everyone, thank you for coming, all the team. Kita ketemu lagi di episode ke-10 yang insya Allah juga akan menginspirasi kawan-kawan semua. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.